Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu datang kepadanya dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini, sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami rindu untuk mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Jesus, Son of David, Son of Abraham. Sebuah tema yang mengajak kita untuk memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Matius 1, ayat pertama dan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Injil Matius pasal 1, apabila kita memperhatikan jeda waktu yang dituliskan di ayat yang ke-17, ada 3 kali 14 tahun kurun waktu yang dibutuhkan untuk melahirkan penggenapan janji Tuhan kepada Abraham. Kurun 14 tahun pertama terjadi dari Abraham sampai kepada Daud. Kurun 14 tahun kedua terjadi dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan kurun 14 tahun ketiga dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Jika berdasarkan periode-periode kurun waktu-waktu tersebut, maka seharusnya ada 4 nama yang perlu sekali dituliskan di ayat pertama dari Injil Matius pasal 1 untuk menandakan kurun-kurun waktu tersebut. Bukankah akan lebih tepat apabila Matius pasal 1 ayat yang pertama dituliskan demikian? Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Yekhonya, anak Daud, anak Abraham. Karena keempat nama-nama inilah yang menandakan berpindahnya masa periode 14 tahun dari sebuah periode ke periode berikutnya. Mereka berfungsi sebagai tonggak perjalanan periode 14 tahun di antara mereka. Namun tidak demikian. Firman Tuhan di Matius 1 ayat 1 seakan-akan hanya perlu menuliskannya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Alkitab hanya menyebut Yesus sebagai anak Daud, anak Abraham, untuk menegaskan legitimasinya sebagai Mesias Yahudi yang dijanjikan. Ini menandakan bahwa Yesus adalah ahli waris sah tahta kerajaan Daud dan keturunan Abraham, yang melaluinya janji Allah tentang berkat bagi semua bangsa digenapi. Anak Daud, ahli waris kerajaan. Gelar ini menegaskan Yesus sebagai ahli waris sah kerajaan kekal yang dijanjikan kepada Raja Daud. 2 Samuel pasal 7 ayat yang ke-16. Menjadikannya Mesias yang dinantikan yang akan membebaskan Israel. Anak Abraham, pewaris perjanjian. Ini menghubungkan Yesus dengan perjanjian yang dibuat Allah dengan Abraham, mengidentifikasinya sebagai keturunan yang akan membawa berkat bagi semua bangsa. Kejadian pasal 12 ayat yang ketiga. Kebenaran ini menetapkan silsilah Yesus, membuktikan bahwa ia adalah orang Israel sejati, sehingga orang-orang Yahudi pun dapat menerimanya sebagai Mesias. Haleluya, sahabatku. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi ini tinggal di dalam hati kita dan menuntun setiap langkah hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengajar setiap kami. Mampukan setiap kami untuk terus mengingat, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Amin. Jesus loves you and so do I.